Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bono Adi Utomo untuk yang pertemuan kedua ini. Dan untuk pertemuan kedua ini materinya masih sama, yaitu persamaan garis lurus. Ini dimana hari ini kita akan mempelajari gradiennya. Dan untuk yang sebelumnya kita sudah mencoba mengerjakan persamaan dan juga ada yang bisa mengerjakan gradiennya. Nah, kita akan membahas secara rinci tentang gradiennya. Bentar, saya dulu gradien. Nah, untuk pengertiannya itu kita ambil contoh seperti tangga, di mana garis lurus dianggap nilai kepentingan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok ini dan juga tinggi tembok dengan tangga dari tembok ini. Next, kepentingan tangga dapat disebut dengan gradian. Nah, ini tangga ini disebut gradian. Biasanya gradian dapat disebut juga kemiringan. Jadi kalau ketemu soal kemiringan dari garis, jangan bingung, itu sama saja dengan gradian. Oke, untuk selanjutnya kita dapat menyimpulkan gradien adalah bilangan yang menyatakan ketolongan suatu garis merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Kan tadi udah misalkan tinggi tangga. Nah, kita anggap tinggi tangganya sebagai dengan Y. Dan untuk X-nya itu penumpangnya ini. Ini gradien atau kemiringan. Jadi kita akan memperoleh rumus persamaan Y sama dengan mx yang memiliki gradien M. Next, menentukan gradien bila diketahui persamaan AX plus BY plus C. Dan kemarin ada latihan soal tentang ini. Dan ada beberapa juga anak yang juga bisa. Nah, untuk itu telah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan mx plus C memiliki gradien M. Yang nilai M ini kita ambil dapat dari ini. Jika persamaannya ini, maka bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C, yang dimana dapat diubah menjadi MX plus C. Dan untuk AX plus BY sama dengan C, kita ubah persamaannya menjadi BY sama dengan A min A X plus C. Dan Y sama dengan minus A per B X plus CB. Nah, ini sama dengan gradien karena kita masukkan ke sini. Nah, ini nilai M, ini nilai C untuk yang ini. Nah, kesimpulannya gradien persamaan garis AX plus BY sama dengan C adalah minus A per B atau Y per X minus Y per X. Dan bentuk gradien dari grafik ada beberapa grafik seperti grafik garis, grafik yang sejajar dengan sumbu Y, ada yang sejajar sumbu X, ada yang dua garis yang sejajar, dan ada juga yang tegak lurus. Nah, untuk itu nanti saya contohkan gambar-gambarnya. Sebelum itu kita akan menentukan dulu gradien dari grafik. Gradien garisnya melalui titik 0,0 atau kita sebutnya dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dan titik X dengan Y. Nah, 0 titik 0 dengan 0 ini nilai X dan Y kan.
dari sini 0, x-nya ini nilai x ini, dan nilai y untuk itu di sini x-nya 0. Nah untuk titik x ya kita ambil seperti yang sebelumnya, permisalan 4 dan y-nya 2, dan maka memperoleh bagian y per menentukan gradien yang melalui 2 titik. Maaf, kelewatan. Nah, gradien garis yang melalui titik x1 dan y1 dan x2 y2 adalah, nah ini kita memperoleh titik A. Titik A yaitu xy, x1 dan y1 kita sebutnya ini, dan untuk titik B kita sebut x2 dan y2. Nah ini seberangan y2. Oke, jadi kita dari sini kita memperoleh rumus m dengan delta y per delta x sama dengan y2 min y1 per x2 dikurangi x1. Untuk menentukan persamaan garis tersebut, perhatikan angka tersebut. Substitusikan titik x1 dan y1 ke persamaan y mx plus c, yaitu y sama dengan mx plus c, dimana nanti memperoleh y1 sama dengan mx1 plus c hingga c sama dengan y1 min mx1. Dan yang kedua, substitusikanlah nilai c ke persamaan y mx plus c hingga y mx plus c dan y min y1 dengan mx min mx1 dengan mx. Nah ini jika ada yang tanyakan nilainya rumus dari mana, ini yang penting itu menghafalkan rumus aja. Di buku halaman 41 ada 41 sampai 43. Jadi persamaannya sama dengan, nah ini nggak terlalu penting, maaf. Dan untuk kita kembali ke ini, nah ini bentuk grafik. Nah ini dinamakan grafik sejajar. Apa garisnya ini sejajar? Nah ada yang tanya, Pak ini kalau di sini semua gimana? Ini dapat dikatakan sebagai garis sejajar juga. Walaupun begini, maaf, sini ini katakan garis sejajar. Nah untuk ini garis sejajar sumbu x. Kenapa dikatakan sejajar sumbu x? Ini hampir sama dengan ini garis sejajar. Nah ini sejajarnya sama dengan ini. Mana sih? Nah ini dengan sumbu x ini juga. Nah untuk ini kebalikan dari yang tadi sebelumnya, sejajar dengan sumbu y, sejajar dengan ini sumbu y. Nah ini yaitu dua garis yang tegak lurus. Kenapa dua garis tegak lurus ini? Karena di sini nih di sini terdapat nilai jibu atau biasa membentuk sudut 90 derajat, maka disebut tegak lurus. Nah sampai di sini udah pembelajaran kali ini. Jika